Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Kali ini yang akan kita pelajari ialah permutasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa itu permutasi? Nah, di sini Bapak telah mengirimkan handout. Silakan dibaca handout mengenai permutasi. Ini sudah lengkap, termasuk di bawahnya ada tugas yang mesti kalian kerjakan dan diuploadkan di SIS. Nah, Bapak akan menggambarkan permutasi. Ini ada dari sumber yang lain. Bapak ambil dari Yuxinau, dari webnya Yuxinau. Oke, permutasi ialah banyaknya cara untuk menyusun semua atau sebagian unsur dengan memperhatikan urutan unsur. Sekali lagi, banyaknya cara untuk menyusun semua atau sebagian unsur dengan memperhatikan urutan unsur. Ada permutasi, ada kombinasi. Nah, kombinasi akan kita pelajari setelah permutasi. Oke lah, mungkin dari segi pengertian agak masih belum dipahami ya. Ntar bisa memahami setelah melihat contoh dan mengerjakan soalnya. Nah, permutasi itu banyak jenisnya anak-anak. Permutasi banyak jenisnya. Yang pertama adalah permutasi semua unsur. Ini permutasi semua unsur. Jadi semua unsur itu akan disusun. Rumusnya apa? Permutasi n dari n adalah n faktorial. Seperti itu ya. Bisa dituliskan seperti ini atau bisa juga dituliskan seperti ini. Jawabannya adalah n faktorial. N faktorial telah kita pelajari sebelumnya. Jadi perkalian menurun secara berurutan. Bapak ulangi nih, 5 faktorial artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya. Jadi ini permutasi semua unsur. Rumusnya adalah n faktorial. Contoh, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang ke-5 bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk menyusun ke-5 bendera tersebut ialah, nah ini permutasi semua unsur anak-anak. Coba diperhatikan soalnya. Benderanya ada 5. Dihadiri oleh 5 negara. Ya berarti kan banyak cara untuk menyusun ke-5 bendera itu. Nah ini berarti masalah permutasi. Akan menyusun semuanya. Sehingga di sini kita peroleh n-nya itu 5. Gitu ya. Maka di sini n dari n 5 faktorial. 5 faktorial itu apa? Tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120 cara. Jadi untuk menyusun ke-5 bendera yang dihadiri oleh 5 negara, masing-masing kan tentu benderanya berbeda. Banyak caranya adalah 120 cara. Seperti itu. Oke ya. Nah, permutasi yang kedua adalah permutasi sebagian unsur. Yang mau disusun hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Nah, ini contohnya nih. Permutasi, maaf, ini rumusnya. Permutasi R dari N. Ya, rumusnya adalah ini. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadi n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Itu rumus permutasi sebagian unsur. Contohnya gini, banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Orangnya ada 8, yang mau kita pilih itu 3 jabatan, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi orangnya 8, kita hanya mau memilih 3. Karena jabatannya ada 3. Nah ini permutasi sebagian unsur. N-nya 8. Nah ini N-nya 8. R-nya 3 yang mau disusun. Nah maka di sini permutasi sebagian unsur.
perhatikan oleh kalian, permutasi 3 dari 8. Tadi sesuai rumus n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Gitu ya. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Tinggal dicoret saja. Berarti 336 cara. Nah, yang berikutnya adalah permutasi dari n unsur yang mengandung unsur yang sama. Ini rumusnya nih, n faktorial dibagi k1 faktorial terus sampai dengan kt faktorial. Ini kalau ada unsur yang sama. Contohnya apa? Banyaknya cara menyusun semua huruf dari kata basa-basi. Oke. Ini bukan permutasi semua unsur. Bukan permutasi sebagian unsur. Kenapa bukan permutasi semua unsur? Karena di sini ada huruf yang sama. Kemudian kenapa bukan permutasi sebagian unsur? Karena kita akan menyusun semua huruf yang ada pada kata basa-basi. Di sini ya, n-nya 10, jumlah hurufnya itu ada 10. Huruf yang samanya apa? Huruf B ada 2. Huruf A ada 3, gitu ya. Huruf S ada 4, gitu ya. Huruf I ada 1, tentu nggak usah dicatatkan. Nah, ini rumusnya nih. Permutasi di sini yang samanya jumlahnya berapa aja? 2, 3, 4, 2. Tadi ya B, A, S gitu ya. Nah, maka di sini n faktorial dibagi ini jumlah yang samanya. B-nya ada 2, S-nya ada 3 dan seterusnya. Kesininya pakai perhitungan secara faktorial. Berarti ada 1260 cara. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis itu permutasi yang melingkar. Jadi kita akan menyusun secara melingkar, anak-anak. Menyusunnya secara melingkar. Nah, akan menyusun secara melingkar, maka rumusnya ini. N dikurangi 1 faktorial. Contoh, ada 5 orang anggota keluarga duduk mengelilingi satu meja bundar. Meja bundar berarti kan melingkar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut ialah bukan semua unsur. Kenapa? Karena posisinya mau melingkar. Maka di sini siklis 5 dikurangi 1 faktorial berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Oke ya anak-anak ya, ini bisa dipahami oleh kalian. Jadi kita permutasi itu ada permutasi semua unsur. Ini Bapak ulangi sekali lagi, mana rumusnya? Nah, ini rumus permutasi semua unsur. Ini ada juga rumus permutasi sebagian unsur. Kemudian ada rumus permutasi yang mengandung unsur yang sama. Oke, ini ada lagi terakhir rumus permutasi siklis. Nah, kalau dilihat di soal yang Bapak berikan di SIS seperti itu ya. Ini mudah lah ya. Nomor 1 coba dilihat oleh kalian. Tentukan banyak bilangan ratusan dengan angka yang tidak berulang yang dapat disusun dari bilangan asli dari 1 sampai dengan 9. Oke, kita bisa menyelesaikannya pakai cara yang kemarin, aturan pengisian tempat. Kita bikin kotak kan, bikin berapa kotak itu? Ratusan berarti bikin 3 kotak gitu ya. Nah, karena di sini kita membahas permutasi, maka nggak usah pakai kotak, nggak usah pakai tempat, pakai rumus permutasi. Pertanyaannya, ini permutasi apa? Diulangi soalnya ya. Tentukan banyak bilangan ratusan dengan angka yang tidak berulang yang dapat disusun dari bilangan asli 1 sampai dengan 9. Jadi banyaknya bilangan asli itu ada 9 gitu kan. Kita mau nyusun menjadi ratusan. Oke, ini permutasi sebagian unsur. Jadi n-nya ada 9, r-nya yang mau kita susun itu ada 3 karena ratusan. Maka di sini permutasi
3 dari 9 gitu ya. Nah, Bapak tuliskan di sini permutasi 3 dari 9. Oke, nulisnya berarti agak kecil ya. Seperti ini. Permutasi 3 dari 9. Nah, jadi sama dengan, silahkan diselesaikan oleh kalian. Lihat ke rumusnya. Permutasi 3 dari 9, rumusnya apa? Silahkan dilihat oleh kalian. Jadi ini permutasi sebagian unsur. Nah, kemudian yang nomor 2, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata COVID. Nah, katanya seperti itu. COVID. Oke. Permutasi apa ini? Permutasi semua unsur, kan akan disusun semuanya. Apakah ada unsur yang sama? Tidak ada kan? Tidak ada. Maka kita jawab di sini N-nya itu sama dengan berapa? Jumlah hurufnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Maka permutasi 5 dari 5. Seperti itu ya. Permutasi 5 dari 5. Nah, silakan diselesaikan oleh kalian. Rumusnya kan sudah ada. Kemudian yang berikutnya yang B, pandemi. Apakah ada unsur yang sama? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Berapa jumlah N-nya? Jumlah hurufnya berapa? 3, 6, 7. Maka di sini N sama dengan 7 gitu ya. Kemudian maka di sini 7 permutasi jadi permutasi 7 dari 7 berapa? Tinggal dihitung oleh kalian. Kemudian menyusun semua huruf dari kata dokter. Dokter juga tidak ada unsur yang sama, berarti ini permutasi semua unsur. Mudah lah. Nah, kemudian di sini nomor 3, tentukan banyak posisi duduk yang terjadi dari 8 orang bila 8 kursi disusun berdampingan. Nah, ini permutasi apa? Permutasi semua unsur, anak-anak. Jadi semua unsur. Semua unsur, berarti kalian silahkan pakai rumus permutasi semua unsur. Nah, di sini sekarang 8 kursi disusun mengelilingi meja bundar. Nah, berarti ini permutasi siklis karena melingkar. Rumusnya kan tadi sudah Bapak sampaikan. N dikurangi 1 faktorial. Oke ya, bisa ini ya. Silakan diselesaikan. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Tentukan banyak permutasi dari 10 unsur yang memuat 6 unsur yang sama, 2 unsur lainnya sama, dan 2 unsur yang lainnya juga sama. Nah, ini adalah permutasi apa ini? Permutasi yang memuat unsur yang sama gitu ya. Nah, berarti caranya tadi sudah Bapak sampaikan di sana. Silakan coba cek lagi tayangan sebelumnya mengenai permutasi yang memuat unsur yang sama gitu. Tadi yang contoh basa-basi itu ya. Rumusnya seperti itu. N-nya berarti di sini 10. Berarti kemudian K-nya berarti 6, K1-nya 6, K2-nya 2, K3-nya 2. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus seperti itu. Bisa dipahami ya oleh kalian ya. Contoh misalkan ini di luar dari soal supaya lebih memahami. Misalkan ada kata kamu. Berapa banyaknya cara gitu ya. Berapa banyak cara untuk menyusun semua huruf gitu ya dari kata tersebut. Itu permutasi apa ini? Permutasi semua unsur kan, karena menyusun semua huruf. Nah, ini permutasi semua unsur berarti N-nya ada 4. Maka di sini 4 permutasi 4 dari 4 gitu ya, berarti sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 12 kali 2 24. Jadi ada 24 cara. Apa saja sih? Ya sekarang untuk ini ada kamu, apalagi kemudian ada kemudian ada
uma, kemudian ada ka, mau, kan seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi? Ak, mu, kemudian ada am, ku, kemudian ada au, ma, kemudian ada am, uk. Nah, seperti itu. Jadi semua unsurnya mau disusun. Kemudian kan di bawahnya ada m gitu ya. M apa, kemudian ada u apa, dan seterusnya. Maksudnya seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Nah, silakan coba ini diselesaikan jawaban yang belum selesai ini, lalu diuploadkan di SIS. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.